Halo Kumaha, Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak biasa, lebih dari 2,5 ton ikan kakap merah terjaring nelayan di pantai Batu Karas, Pangandaran. Tertangkap pencuri motor, seorang pemuda nyaris babak belur dihakimi warga Babadan, Kabupaten Cirebon. Demonstrasi mahasiswa di Kota Bandung, molotov dilempar ke halaman gedung sate. Sopir truk Pertamina tewas dalam kecelakaan di Tol Cipali pada Kamis lalu. Diduga kernet yang menggantikan korban saat itu kantuk sehingga hilang kendali lalu menabrak truk yang berhenti di bahu jalan. Tangis keluarga tak terbendung saat melihat jenazah Maman Suryaman terbaring di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Maman adalah sopir truk Pertamina yang tewas dalam kecelakaan di Tol Cipali Kamis lalu. Saat itu, Maman bertukar posisi dengan kernet truk, Ahmad, karena mengantuk. Mereka dalam perjalanan menuju Jakarta usai mengantar BBM jenis solar dan Pertalite ke wilayah Subang. Ahmad yang juga dalam kondisi kelelahan sempat meminta berhenti, tetapi Maman meminta terus melanjutkan perjalanan. Tepat di kilometer 79 Tol Cipali, Ahmad hilang kendali hingga truk oleng lalu menabrak truk pengangkut kayu yang tengah berhenti di bahu jalan karena mogok. Kalau bisa berhenti dulu, istirahat 10-15 menit lah biar fresh matanya. Udah gak apa-apa, bawa aja sama kamu. Dia bilang kayak gitu, ya terus saya pindah ke kanan, ya sama-sama orang ngantuk kan, saya juga ngantuk, dia apalagi dia langsung tidur. Jadi akhirnya yang ngantuk, setir ke kiri, pas saya buka mata ternyata di depan udah ada truk. Akhirnya ya udah kejadian di situ. Bangkai truk Pertamina dibawa ke kilometer 92 Subang. Sedangkan kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Syamsun Nursyam melaporkan dari Purwakarta. 2 unit alat berat ludes terbakar di Jati Gede, Sumedang, Sabtu siang. Alat berat terbakar saat operatornya sedang istirahat. Kebakaran 2 unit alat berat ini terjadi di area hutan kawasan Desa Mekar Asih, Kecamatan Jati Gede, Sumedang. Petugas damkar berjibaku memadamkan api dengan dibantu 1 unit mobil pemadam. Kedua alat berat ini dipakai dalam proyek pengaspalan Jalan Kabupaten Ruah Cacaban, Pindingangin. Diduga api dari alat berat berasal dari kebakaran di lahan sekitar. Alat berat tak bisa diselamatkan karena operatornya sedang istirahat dan jauh dari lokasi kebakaran. Selain kebakaran alat berat, lahan seluas 1 hektar juga terbakar. Akibat kebakaran ini, kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran lahan melanda berbagai wilayah di Jawa Barat, mulai dari lahan dekat Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka hingga lahan Bukit Baginda Sumedang. Lahan kering di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka terbakar Jumat siang. Kencangnya angin membuat api cepat meluas dan membakar rumput kering. 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api padam dalam waktu 2 jam. Luas lahan terbakar mencapai 20 hektar. Meski lokasi kebakaran berjarak 1 km dari bandara, aktivitas penerbangan tidak terganggu. Tercatat kebakaran lahan kawasan BIJB ini adalah kali kedua. Kebakaran lahan juga terpantau di Cianjur. 4 titik lahan yang terbakar tersebar di Kecamatan Cianjur, Cilaku, Ciranjang, dan Cikalong Kulon. Kebakaran melanda lahan kosong yang dipenuhi pohon bambu dan ilalang. Terbatasnya personil dan armada ditambah lagi medan jalanan menuju lokasi yang sulit membuat proses pemadaman memakan waktu. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, tetapi diduga karena kelalaian manusia yang membakar sampah sembarangan. Sementara itu lahan seluas 3 hektar di kawasan Bukit Baginda, Sumedang Kamis malam terbakar. Banyaknya bambu kering membuat api cepat meluas. Pemadaman secara manual jadi pilihan karena sulitnya medan.
Butuh waktu 4 jam untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Dampak kemarau panjang juga membuat warga Simpang Garut Selatan kesulitan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air dari genangan sungai yang juga mulai mengering. Jarak yang harus ditempuh hingga 1,5 kilometer. Dalam 2 bulan terakhir, warga Simpang Garut harus berjalan kaki mencari air di tengah perkebunan. Dengan jarak sekitar 1,5 kilometer, warga harus menggotong jeriken hingga ke genangan air sungai yang juga mulai mengering. Nantinya jeriken itu akan dibawa ke pinggir jalan untuk dibawa kembali ke desa. Sudah 3 bulan terakhir hujan tidak turun di daerah selatan Garut ini. Akibatnya warga kesulitan air dan mengalami kekeringan. Tak hanya ekstra tenaga, warga juga harus ekstra sabar karena sampai saat ini belum ada bantuan air bersih yang mereka dapatkan. Kondisi air di rumah itu sekarang sudah pada mengering. Untuk minum pun saya sudah kesusahan. Saya merasakan kelabakan, kesusahan untuk mengambil air dari Sungai Cipatat ini jarak jauh. Warga berharap segera ada bantuan air bersih dari pemerintah sehingga tidak perlu bersusah payah mengambil air di tengah kebun. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Musim kemarau juga membuat wadung Kamojing di Karawang semakin surut. Akibat sawah tak bisa mendapatkan air dan warga kesulitan air bersih. Namun dasar waduk yang kering dimanfaatkan warga sebagai tempat bercocok tanam. Air di Waduk Kamojing di Kecamatan Cikampek, Karawang semakin surut. Debit airnya menyusut hingga 2 meter. Penyusutan air sudah terjadi selama 4 bulan terakhir. Akibatnya, ratusan hektar sawah tak diairi dan warga sulit dapat air bersih. Namun, di tengah menyusutnya air, warga desa Kamojing memanfaatkan dasar waduk yang kering jadi tempat bercocok tanam. Mereka menanam kacang panjang, jagung, dan varia. Petani desa setempat mengatakan biasanya saat musim kemarau, air di waduk yang juga danau Kamojing bisa menyusut antara 4 hingga 6 meter. Bapak sudah berapa lama bercocok tanam di sini, Pak? Udah lama. Udah lama. Udah 4 bulan ada. Ada 4 bulan ada. Iya. Hasilnya memuaskan, Pak. Suburnya bagus. Ya, alhamdulillah. Hasilnya langsung dijual ke pasar atau bagaimana? Atau Nah, untuk konsumsi? di kampung kamu di keteng di kampung. Selain jadi lahan berkebun, warga juga mengambil ikan dan tutut di sekitar danau untuk kembali dijual. Bahkan menyusutnya air juga jadi tempat wisata dadakan dengan menyediakan perahu mainan. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Sementara itu, nelayan pantai Batu Karas Pangandaran terkejut dengan hasil tangkapan ikan kakap merah besar hingga 2 ton lebih. Padahal tidak ada jaring khusus yang dipakai, banyaknya ikan yang terjaring membuat warga pesisir ikut-ikutan menangkap ikan. Seperti ikan dalam air, peribahasa ini bisa menggambarkan perasaan nelayan pantai Batu Karas Pangandaran yang menangkap ratusan ikan kakap merah. Lihat saja, dalam sekali jaring mereka bisa menangkap ikan kakap merah besar dengan ukuran 4 hingga 7 kg. Tangkapan kali ini membuat heboh warga pesisir pantai. Pemilik jaring yang tak menyangka bisa mendapatkan tangkapan ikan merah besar sebanyak 2,6 ton. Padahal biasanya mereka hanya mendapatkan 5 kg ikan kacang. Namun di balik kebahagiaan itu, ada pengorbanan yang harus dibayar. Jaring miliknya rusak dan berlubang, sehingga harus diperbaiki. Karena rasanya kemarin dapat ikan banyak, Bu. Senang campur sedih sih. Seperti ikan kacang sebagainya udah biasa. Kalau yang ini kan luar biasa gitu. Kayaknya sampai rusak, Bu, jaringnya. Ya, rusak sih dikarenakan ikannya besar-besar pada besar. Bisa menjaring ikan kakap sebanyak ini memang belum pernah terjadi. Roswati kini berharap keberuntungannya bisa terulang karena dari tangkapan terakhir ia bisa untung hingga 6 juta rupiah lebih. Abang-abang ieu mah. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Ibu